Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bertemu kembali dengan Bu Saimah, masih di tema 4, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Hari ini bersama Bu Ima dengan muatan SBDP. Nanti akan dilanjutkan dengan Bapak Sodikin dengan muatan bahasa Indonesia dan akan berakhir dengan muatan matematika bersama Bu Mariani. Seperti biasa, sebelum belajar, kita buka dulu pembelajaran hari ini dengan doa mau belajar. Ayo anak-anak, kita baca doa belajarnya bersama-sama dengan sungguh-sungguh dan hikmat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga dengan pembacaan doa ini anak-anak tambah mengerti, tambah luas ilmu pengetahuannya, dan tambah berkah ya. Amin. Pada pembelajaran SBDP kali ini kita masih ingin menyanyikan lagu Membuang Sampah. Nah anak-anak, kita nyanyikan yuk lagu Membuang Sampah bersama teman-teman. Lagu bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Anak-anak pasti masih ingat ya, lagu Membuang Sampah ini ciptaan Bapak A.T. Mahmud dengan birama 2/4 dan dengan tempo sedang. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Jangan membuang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sekali lagi ya teman-teman, yang semangat ya. Jangan membuang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Bagaimana anak-anak menyanyikan lagu Membuang Sampah bersama teman-teman? Pasti lebih seru dan anak-anak mungkin sudah lebih hafal ya. Oke, baik anak-anak. Di lagu tadi ada tanda dinamiknya. Apa arti tanda dinamik pada lagu atau musik?
Tanda dinamik lagu atau musik adalah tanda untuk menyatakan keras atau lembutnya sebuah lagu yang kita nyanyikan. Pada lagu Membuang Sampah, tadi ada tanda yang bergaris lurus. Itu ada pada syair ketiga. Berarti syair ketiga itu dinyanyikan keras atau kuat. Sedangkan tanda bergelombang seperti ombak, itu artinya dinyanyikan lembut. Itu ada pada syair pertama dan kedua. Nah, bagaimana dengan baris yang keempat atau syair yang keempat? Baris yang tidak bertanda itu dinyanyikan biasa. Nah, nanti anak-anak ketika menyanyikan itu lagi, kamu ulang lagi, kamu harus memperhatikan tanda dinamiknya. Mana yang harus dinyanyikan keras, dan mana yang harus dinyanyikan lembut, dan baris mana yang harus dinyanyikan biasa. Anak-anak boleh mengulang kembali video lagunya. Selamat mencoba. Nah, anak-anak bernyanyi bersama teman dan bu guru dengan judul Membuang Sampah. Mungkin sampai di sini pembelajarannya atau materinya. Anak-anak boleh hafalkan lagu ini. Setelah ini, anak-anak akan belajar dengan Bapak Sodikin dengan muatan bahasa Indonesia. Tetap semangat ya anak-anak. Terima kasih. Oke, baik anak-anak, kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Kalau tadi kalian sudah belajar SPDP bersama Bu Ima, sekarang kita akan lanjut pembelajarannya yaitu muatan bahasa Indonesia. Nah, untuk muatan bahasa sendiri, kita masih membahas tentang memahami isi teks bacaan, kemudian kita akan membuat kesimpulan berdasarkan gambar yang kita amati. Sekarang coba perhatikan berikut ini. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Hindari rumah yang tidak bersih. Judul bacaannya. Rumah yang tidak bersih harus dihindari. Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Kuman inilah yang menyebabkan penyakit. Jika sakit, berbagai kegiatan akan terganggu. Badan akan terasa lemah dan lesu. Nafsu makan pun akan berkurang. Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya. Bisa saja karena rumah jarang dibersihkan, sampah dibuang sembarangan, dan tidak diolah. Sampah akan menumpuk dan menjadi bau. Tumpukan sampah inilah yang menjadi sarang penyakit. Nah, anak-anak, isi teks bacaan berikut adalah kita harus menghindari rumah yang tidak bersih. Kenapa? Karena rumah yang tidak bersih banyak mengandung kuman. Nah, kuman inilah yang menyebabkan penghuninya atau kita menjadi sakit. Kalau sudah sakit, berarti kegiatan-kegiatan kita baik belajar dan kegiatan lainnya akan terhenti ya atau akan terganggu. Sekarang amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, di sini ada sebuah gambar rumah ya yang di dalamnya itu sangat sekali berantakan ya. Coba kalian perhatikan di situ ada botol kosong di atas meja di ruang tamu, kemudian ada buku, ada mainan, ada layangan, ada mobil-mobilan. Tentunya rumah itu sangat berantakan, tidak tertata rapi, kotor. Nah, ya. Sekarang ujilah pemahamu, tuliskan hasil pengamatanmu. Nah, di sini Pak Guru sudah akan mencoba menuliskan pemahaman tentang ruangan atau rumah yang sangat kotor atau rumah yang tidak bersih. Rumah yang tidak bersih sangat tidak nyaman untuk ditempati. Pasti banyak barang-barang yang tidak diatur dengan rapi. Selain itu, banyak sampah berserakan di mana-mana.
Rumah yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit yang membahayakan kesehatan kita. Nah, anak-anak, itulah hasil dari pengamatan yang coba kita tuliskan dalam sebuah kolom, ya. Tentunya judulnya rumah tidak bersih. Selanjutnya, teks berikutnya adalah halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Kalau tadi rumah yang tidak bersih alias kotor, sekarang halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan, tanaman bunga juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Nah, sekarang isi teks di atas adalah halaman rumah yang kotor atau tidak bersih harus dibersihkan, ya. Semua dedaunan yang ada, semua tanaman harus disiram secara rutin. Kemudian sampah-sampah yang ada di halaman rumah harus dibersihkan. Sekarang amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Yuk, coba kita amati. Bagaimana keadaan halaman rumah tersebut? Iya, kotor sekali dan terlihat kumuh. Sekarang, apa kesimpulanmu tentang isi gambar? Kesimpulan yang dapat Pak Guru sampaikan di sini adalah halaman rumah yang ada pada gambar sangat kotor dan tidak sehat. Kenapa? Karena satu, banyak sampah yang berserakan dan bau itu. Tong sampahnya berantakan, ya, sampah kececeran kemana-mana. Yang kedua, banyak daun yang berserakan. Ya, tentunya itu halaman tidak pernah disapu. Kalau sesuai dengan rumah sehat, berarti halaman harus disapu setiap hari, ya, antara pagi dan sore. Yang ketiga, tempat sampah berserakan. Nah, tempatnya berserakan sehingga tempatnya berantakan sehingga sampah yang ada di dalam tempat sampah keluar semua dan berantakan. Tentunya sangat bau itu. Dan banyak rumput liar. Ya, banyak rumput liar yang mengganggu tanaman-tanaman yang ada di halaman rumah. Kesimpulan dari hasil pengamatan gambar kita. Ya, alhamdulillah selesai sudah pembelajaran muatan bahasa Indonesia. Guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan konsentrasinya. Setelah ini akan dilanjut dengan muatan matematika bersama Bu Mariani. Anak-anak, ketemu lagi di muatan matematika masih bersama Bu Mar. Nah, bagaimana hari ini kabarnya? Tentu kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Tadi di awal kalian sudah belajar SPDP bersama Bu Saima. Masih mengenai tentang lagu membuang sampah ya anak-anak. Dihafalkan lagunya, dipelajari materinya. Nah, kemudian setelah Busa Imah, kalian dilanjutkan lagi oleh Bapak Sodikin dengan muatan bahasa Indonesia. Masih tentang teks percakapan, memahami makna kosakata berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Nah, pada muatan matematika ini, kita juga masih akan belajar mengenai bagian dari bangun datar. Kemarin kita di pembelajaran 1 sudah belajar mengenai apa itu bangun datar. Nah,
sekarang hari ini kita akan belajar bagian-bagian dari bangun datar itu sendiri. Nah, yang pertama anak-anak, kemarin kita sudah belajar yang namanya sisi atau ruas garis ya. Ini Bu Guru ingatkan lagi. Sisi atau ruas garis, nah jadi sisi ruas garis pada bangun datar disebutnya sisi ya anak-anak. Sisi itu adalah ruas garis, yaitu garis yang membatasi suatu bangun datar. Nah, Bu Mar tampilkan lagi ya. Nih, gambarnya ini adalah contoh gambar segitiga sama sisi. Nah, yang bagian manakah yang merupakan sisi dari bangun datar tersebut? Nah, yang merupakan sisi dari bangun datar tersebut adalah ini nih. Yang Bu Guru beri garis warna merah ini namanya sisi. Ya, 1, 2, 3. Ada 3 buah sisi. Atau, nah yang ditunjuk tanda panah nih ya. Seperti itu, ini adalah sisi. Kemudian bagian bangun datar yang lainnya ada yang namanya sudut. Oke, sudut yaitu pertemuan dua buah garis atau sisi. Nah, seperti apa sih sudut itu? Nah, nih lihat. Ini masih segitiga yang tadi. Di sini disebutkan sudut itu yaitu pertemuan dua buah garis atau sisi. Berarti ini, garis ini ketemu dengan garis ini, membentuk sudut. Seperti apa sudutnya? Nah, di sini Bu Guru berikan tanda warna hijau. Nah, bagian dalam ini nih, nah, ini namanya sudut. 1, 2, 3. Nah, jadi yang Bu Guru warna hijau ini nih, tanda panahnya nih, adalah sudut. Ya, anak-anak. Lalu yang ketiga ada titik sudut. Titik sudut itu adalah titik pertemuan antara dua buah garis atau sisi. Atau bisa juga disebut dengan titik sudut itu adalah ujung dari sudutnya. Nah, yang mana? Kita kasih lihat lagi nih. Nah, nih gambar pertama tadi nih yang merah ingat adalah sisi. Yang hijau ini adalah sudut. Nah, lalu yang mana titik sudut? Nah, titik sudutnya ujung-ujungnya nih, Nak. Ini ujung-ujungnya. Bu Guru kasih tanda warna hitam ya. Nah, tanda panah. Yang warna hitam ini adalah yang namanya titik sudut ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya ya, anak-anak. Nah, sekarang kita akan belajar berbagai macam bangun datar. Kemarin sebenarnya sudah pernah Bu Guru sebutkan, tapi tidak Bu Guru tampilkan gambarnya. Nah, kalau sekarang Bu Guru akan tampilkan gambarnya supaya kalian tahu, oh ini namanya bangun datar ini loh. Nah, seperti itu. Yang pertama akan Bu Guru bahas adalah segitiga. Nih, seperti gambar yang di samping ya. Nah, masih ingatkah kalian apa itu segitiga? Ya, segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 buah sisi. Nah, ingat ya, semua benda yang memiliki semua bangun datar yang memiliki 3 buah sisi disebutnya segitiga. Nah, segitiga itu sendiri terdiri dari berbagai macam anak-anak. Nah, ya, macam-macam segitiga. Yang pertama, nah ini adalah segitiga sama sisi. Kenapa disebut segitiga sama sisi? Nah, supaya kalian tahu nih. Ini disebut segitiga sama sisi karena ini, sisi ini, dan sisi ini panjangnya sama. Maka disebutnya segitiga sama sisi ya anak-anak. Ya, nih ini, dan ini sama. Jadi disebutnya segitiga sama sisi. Ya, segitiga sama sisi. Lalu yang kedua. Yang kedua adalah, nah, lihat. Sama tidak bentuknya? Sama Bu Guru, tapi yang ini lebih panjang. Nah, ini disebutnya segitiga sama kaki. Kenapa segitiga sama kaki? Nah, anak-anak juga harus tahu. Ini disebut segitiga sama kaki karena hanya bagian sisi kiri dan sisi kanannya saja yang sama. Makanya disebutnya segitiga sama kaki. Bukan bikin segitinya pakai kaki ya. Nah, lalu berikutnya. Nah, ini disebut dengan segitiga siku-siku. Mengapa demikian? Ya, ini disebut segitiga siku-siku karena
Nah, salah satu bagiannya sudutnya adalah 90 derajat. Nih. Jadi disebutnya segitiga siku-siku. Lalu yang keempat. Nah, ini disebutnya segitiga sembarang. Mengapa demikian disebut segitiga sembarang? Karena sisi yang sebelah sini, dan sebelah sini. Nah, kalau buat ulang lagi ya. Nih, sisi yang ini dengan sisi ini panjangnya berbeda, maka disebutnya dengan segitiga sembarang. Seperti itu anak-anak. Nah, lalu apa sih ciri-ciri dari bangun datar segitiga? Nah, ciri-ciri dari bangun datar segitiga adalah dia memiliki 3 buah sisi ya. Ini semuanya sama. 1, 2, 3 sisinya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kan? 3 buah sudut. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, 3 buah titik sudut juga sama. 1, 2, 3. Jadi, kalau yang namanya bangun datar segitiga, pasti dia memiliki 3 buah sisi, 3 buah sudut, dan 3 buah titik sudut. Nah, nanti ketika Bu Guru memberikan soal, memberikan sebuah gambar, kalian harus hafal. Misalkan Bu Guru memberikan gambar ini. Apa nama bangun datar di samping? Jawabannya bukan hanya segitiga, tapi harus lengkap. Segitiga sama sisi, seperti itu. Atau segitiga sama kaki. Segitiga, siku-siku, dan seterusnya ya anak-anak. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, selanjutnya adalah kita akan belajar mengenai segi empat. Nah, di kelas 1 sebenarnya kalian sudah belajar ya segi empat. Segi empat itu adalah bangun datar yang memiliki 4 buah sisi. Jadi, semua yang ada sisinya 4 namanya segi empat. Nah, segi empat itu masing-masing juga punya nama, nah. Ya, nggak sembarangan. Nah, contohnya yang pertama, ya, macam-macam segi empat. Nah, ini namanya bukan segi empat lagi kita menyebutnya. Bangun datar ini namanya adalah persegi panjang. Mengapa disebut persegi panjang? Karena sisi yang berhadapannya sama panjang. Yang berhadapan ya, berarti atas sama bawah sama panjangnya. Kiri sama kanan sama panjangnya. Lalu yang berikutnya. Nah, ini mirip nih persegi panjang sama ini. Kalau ini namanya persegi panjang, ini namanya persegi. Mengapa disebut persegi? Karena semua sisinya sama panjang. Kalau ini kan sisi yang berhadapan yang sama panjang. Kalau ini semua sisinya sama panjang. Oke, lanjut. Nah, ini juga mirip sama ini nih. Nah, Bu ini cuma dibalik doang. Oh, tentu tidak. Nah, kalau kalian perhatikan ada perbedaannya ya anak-anak ya. Nah, ini namanya adalah belah ketupat. Nah, oke, berikutnya. Nah, ini hampir mirip dengan yang ini. Cuman ini bedanya pinggirnya agak miring nih. Nah, ini namanya jajar genjang. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini mirip dengan belah ketupat, tapi ke bawahnya dia lebih panjang. Ini namanya layang-layang. Oke, berikutnya. Nah, ini sama nih, cuman kok sampingnya agak kayak segitiga ya. Nah, ini namanya adalah trapesium sama kaki. Mengapa demikian? Karena sisi kiri dan sisi kanannya sama panjang. Makanya disebut trapesium sama kaki. Dan yang terakhir adalah, nah, ini hampir sama kan dengan ini. Cuman ujung salah satunya miring. Nah, ini namanya trapesium siku-siku. Karena salah satu sisinya ya atau sudutnya berbentuk siku-siku 90 derajat. Oke, apa sih ciri-ciri dari bangun datar segi empat? Nah, ciri-ciri segi empat ya. Yang pertama adalah sama dengan yang tadi, memiliki 4 sisi. Bedanya itu aja. Memiliki 4 sudut dan memiliki 4 titik sudut. Nih, 1, 2, 3, 4. Ya kan sama semuanya. Titik sudut sama, ada 4. Sudutnya juga sama, ada 4. Oke.
Oke. Alhamdulillah ya anak-anak, pembelajaran muatan matematika sudah selesai. Tapi seperti biasa, Bu Guru selalu ingatkan, apa yang sudah dipelajari materinya diulang kembali di rumah. Jangan sampai nanti kalian masih belum paham. Nah, apa yang tadi sudah Bu Guru sampaikan, coba kalian pahami baik-baik ya. Supaya nanti ketika ada pertanyaan berkaitan dengan bangun datar, kalian sudah bisa menjawabnya. Nah, Bumar juga ingatkan selalu pada kalian untuk selalu menerapkan 6M dan jangan lupa sholatnya dan mengaji anak-anak. Sampaikan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah menemani kalian belajar hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa sesudah belajar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di muatan pembelajaran berikutnya.